Dalam kehidupan yang serba cepat ini, transformasi diri seringkali menjadi kebutuhan. Salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan diri adalah melalui kebiasaan membaca. Membaca adalah jendela dunia, yang bukan hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Kebiasaan membaca yang teratur membuka peluang untuk perubahan positif dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana membaca bisa menjadi alat transformasi diri yang kuat, serta bagaimana mengoptimalkannya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Membaca adalah salah satu cara paling fundamental untuk mengakses informasi dan pengetahuan baru. Dengan membaca, kita bisa menjelajahi dunia, memahami ide-ide baru, dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Terdapat dua pendekatan utama dalam membaca, yaitu membaca cepat dan membaca mendalam. Membaca cepat berfokus pada memperoleh informasi dengan cepat, misalnya untuk keperluan pekerjaan atau tugas mendesak. Di sisi lain, membaca mendalam mengutamakan pemahaman secara menyeluruh. Keduanya memiliki manfaat masing-masing, tergantung dari kebutuhan dan tujuan kita saat membaca. Kunci utamanya adalah menyeimbangkan kedua teknik ini untuk memperoleh manfaat maksimal. Meskipun membaca sangat bermanfaat, banyak orang menghadapi kendala dalam membangun kebiasaan membaca yang baik. Keterbatasan waktu adalah salah satu kendala utama. Dalam kehidupan yang sibuk, seringkali kita merasa tidak memiliki waktu untuk membaca secara rutin. Kendala lainnya adalah kesulitan pemahaman, di mana pembaca merasa sulit untuk benar-benar memahami materi secara mendalam. Hal ini dapat membuat pengalaman membaca menjadi kurang memuaskan. Selain itu, membaca belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat perubahan. Banyak orang membaca tanpa menjadikannya sebagai katalisator untuk perubahan positif. Namun, semua kendala ini dapat diatasi dengan manajemen waktu yang baik, teknik membaca yang efektif, dan pemilihan materi bacaan yang tepat. Ketika kita membaca, pemahaman yang kita peroleh tidak selalu sama. Ada tingkatan pemahaman yang berbeda. Tingkat pertama adalah pemahaman permukaan, di mana kita hanya memahami informasi dasar dari teks. Ini sering terjadi ketika kita membaca dengan cepat. Tingkat berikutnya adalah pemahaman konseptual, di mana kita mulai mengenali konsep-konsep yang disajikan dan bagaimana konsep tersebut saling terkait. Lebih lanjut, kita dapat mencapai analisis kritis, di mana kita mengevaluasi secara mendalam informasi yang kita baca. Sintesis dan aplikasi adalah tahap di mana kita mulai menerapkan informasi dalam konteks nyata, dan yang terakhir adalah pemahaman reflektif, di mana kita merenungkan apa yang telah kita pelajari dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Pada titik inilah membaca dapat menjadi alat yang benar-benar transformasional. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan transformasional dari bacaan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Prioritaskan bagian penting dari teks, seperti bab inti dan kesimpulan, untuk memastikan kita memahami esensi dari apa yang kita baca. Teknik skimming dan scanning sangat berguna untuk ini, karena memungkinkan kita menangkap informasi utama dengan cepat. Setelah membaca, penting untuk meluangkan waktu untuk refleksi. Refleksi ini membantu kita merenungkan apa yang kita pelajari dan membuatnya lebih berarti. Selain itu, berbagi ide dan berdiskusi dengan orang lain dapat memperkuat pemahaman kita, karena mengungkapkan informasi kepada orang lain
adalah salah satu cara terbaik untuk memahaminya lebih dalam. Terakhir, revisit catatan dan materi secara berkala agar pengetahuan yang telah kita peroleh tetap relevan dan segar di pikiran kita. Membaca memiliki banyak manfaat yang berdampak langsung pada kehidupan kita. Salah satu manfaat utamanya adalah perluasan wawasan, di mana kita bisa belajar hal-hal baru dan mendapatkan perspektif yang lebih luas. Pemahaman yang mendalam dari bacaan juga membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Ketika kita memiliki pengetahuan yang baik, kita lebih mampu untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil keputusan. Membaca juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas, karena pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca bisa diaplikasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita. Selain itu, pengembangan diri menjadi salah satu hasil utama dari kebiasaan membaca. Kita menjadi pribadi yang lebih terampil, bijaksana, dan penuh wawasan. Setelah membaca, penting untuk melakukan refleksi. Refleksi adalah proses di mana kita merenungkan apa yang telah kita pelajari dan mencoba memahami bagaimana informasi tersebut relevan dengan kehidupan kita. Hal ini membantu memperkuat pemahaman dan retensi informasi dalam jangka panjang. Melalui refleksi, kita dapat mulai melihat perubahan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Kebiasaan membaca yang teratur juga memungkinkan kita untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Membaca buku-buku pengembangan diri, misalnya, dapat membantu kita mencapai tujuan pribadi, meningkatkan keterampilan, dan memperkaya kehidupan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, tetapkan tujuan yang jelas saat membaca. Misalnya, membaca untuk mempelajari keterampilan tertentu atau untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Kesimpulannya, membaca adalah alat yang sangat kuat untuk transformasi diri. Dengan membaca yang terarah dan terfokus, kita bisa mengalami perubahan besar dalam hidup. Membaca bukan hanya sekedar aktivitas pasif, tetapi dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan pribadi. Mulailah membangun kebiasaan membaca dari sekarang. Tentukan waktu khusus setiap hari untuk membaca, bahkan jika itu hanya beberapa menit. Dengan konsistensi, pengetahuan yang kita peroleh melalui membaca akan membawa perubahan positif dalam cara kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Jangan ragu untuk memanfaatkan potensi besar dari kebiasaan membaca ini untuk mencapai transformasi pribadi yang lebih baik.